Ranta, kain kulit kayu, karya kuno warisan para leluhur. Jadi sejarah kain kulit kayu masuk ke wilayah Nusantara itu umurnya kurang lebih 2000 sampai 4000 tahun yang lalu. Lembah Bada adalah lembah yang terletak di Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lembah ini merupakan bagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Di Lembah Bada terdapat puluhan patung megalit yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14. Menurut Ancient Origins, hingga saat ini tak diketahui secara pasti siapakah yang membuat patung megalit di Lembah Bada. Meskipun terdapat dugaan bahwa batu ini dibuat oleh budaya yang membuat megalit di tempat lain di Asia Tenggara. Karena kawasan megalit disebut mempunyai wilayah sebaran megalitik yang sangat padat dan bahkan bisa dikatakan situs utama di Indonesia. Sejak 20 tahun lalu, para peneliti arkeologi menempatkan wilayah Lore Lindu sebagai nuclear site di Indonesia. Artinya situs utama dalam hal kebudayaan megalitik Indonesia. Sisa-sisa peninggalan zaman prasejarah masih sangat kental di Lembah Bada. Di berbagai kegiatan adat, kita bisa menyaksikan warga setempat mengenakan baju-baju berbahan kulit kayu yang terlihat kaku dengan sentuhan warna-warna alami. Sejak dahulu, masyarakat Bada menggunakan kain kulit kayu sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Lembaran kain kulit kayu yang telah kering dipotong menyesuaikan pola untuk dijahit menjadi berbagai model pakaian seperti blus, rok, atau ikat kepala. Ya, kalau di zaman dulu kain kulit kayu itu selain dipakai sebagai selimut keluarga, juga dipakai untuk pembungkus mayat. Karena ya tentu dulu mayat itu harus dibungkus, apalagi mereka keluarga-keluarga yang terhormat. Nah, mau cari kain seperti sekarang ini kan tidak ada. Oleh karena itu dianggap sudah sangat terhormat mayat itu apabila dibungkus dengan kain kulit kayu yang putih itu. Di pagi hari, Berry dengan bermodalkan parang atau pisau besar memasuki hutan untuk mencari bahan membuat kain dari kulit kayu. Pohon beringin atau disebut pohon bea dalam bahasa daerah Bada merupakan pohon pilihan untuk dijadikan sebagai bahan utama kain kulit kayu. Kain kulit kayu atau di lembah ini dalam bahasa daerah disebut ranta. Itu terbuat dari beberapa jenis pohon, antara lain beringin, kalekau, malo, sama bea. Namun dari semua ini yang dianggap dan memang ada sejak dulunya adalah yang bea, karena itu dianggap tanaman sakral.
Sebab ada banyak beberapa legenda menjadikan kain ini sebagai bahan untuk ritual agama-agama kuno dulu. Jadi itu. Kecualinya yang lain itu adalah pohon yang tumbuh liar di hutan dan diambil oleh masyarakat di sini untuk dijadikan bahan selimut, pakaian dari dulu, dan bahan-bahan lain. Untuk menghasilkan kain berwarna merah, Beri mengupas kulit kayu pohon Bea Tomalei. Kulit kayu dari berbagai batang pohon dikumpul menjadi satu, lalu dibawa ke rumah untuk diolah. Demo ini ada beatun huana, tu bura, maro, BAEB, demo itu huana, inan po bagok moi, inde huda. Ina tali po moi. Pakar amole pak. Ina Beri atau Mama Beri, salah satu pembuat kain kulit kayu di Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan. Keahlian membuat kain kulit kayu masih terus lestari di ingatannya, walau usianya telah mencapai 80 tahunan. Kulit kayu dikupas untuk diambil bagian dalamnya. Kulit kayu kemudian digulung, direbus selama 6 sampai 8 jam. Kata dek, rumah mi anak ini dari pukul buamu, dari tibeamu, nama nulis hiramoi. Perebusan ini hanya menggunakan kayu bakar dengan cara yang sangat tradisional. Teknik perebusan ini berguna untuk mengeluarkan getah dari kulit kayu yang berfungsi sebagai perekat alami. Hasil rebusan lalu dibungkus di dalam daun pisang untuk disimpan selama 1 minggu. Proses ini bertujuan untuk membusukkan kulit kayu atau dalam bahasa Bada disebut rapakawai. Isamu Sakamoto, seorang peneliti dari Jepang, menyebut tradisi pembuatan kain kulit kayu di Lembah Bada muncul sejak zaman Neolitikum sekitar 3.600 tahun yang lalu. Artinya, tradisi ini sudah berkembang jauh sebelum zaman Megalitikum. Dugaan ini diperkuat dengan penemuan benda-benda arkeolog berupa gerabah-gerabah kuno di Lembah Bada, yang di dalam gerabah tersebut ditemukan batu-batu ike yang bentuknya persis seperti yang digunakan masyarakat untuk membuat kain kulit kayu. Ya, kalau yang terakhir ditemukan alat pemukul kulit kayu disebut batu ike,
Dari penggalian terakhir di tahun 2021 kami menemukan jenis alat untuk membuat kain kulit kayu di tahap awal, ya namanya belum batu ikat tapi poboba, terbuat dari batu yang sangat mirip yang kami tim lain temukan di wilayah Filipina, Vietnam, Taiwan dan Cina Selatan. Jadi kemungkinan besar alat yang terakhir ditemukan itu lebih tua daripada yang kami temukan di Napu. Yang terakhir itu ditemukan di depan patung Tadulako yang sangat terkenal itu. Jadi di sekitar 2 meter depan patung Tadulako tahun lalu kami menggali dan kami temukan alat pemukul kulit kayu untuk tahap awalnya, namanya poboba kalau bahasa lorenya itu. Dan itu masih dalam penelitian. Tapi tipenya sangat mirip dengan alat yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara lain. Setelah seminggu, Ina Beri melanjutkan proses pengerjaan kain kulit kayu menggunakan alat pemukul yang mereka sebut peboba. Ina Beri memukul kulit kayu yang telah melewati proses fermentasi. Kulit kayu ini terus dipukul hingga menyatu dan melebar. Melewati waktu yang lama, Ina Beri mengganti alat pemukul menjadi batu ike. Alat pemukul dari lempengan batu dengan pola garis-garis yang diapit anyaman batang rotan sebagai pegangan. Proses ini untuk memperhalus bagian permukaan kain. Di tahap air, Ina Beri menyetrika pada kain kulit kayu atau dalam bahasa Bada disebut motuki. Prinsipnya memang sampai saat ini kelihatannya bahwa yang meminati daripada pekerjaan ini tinggal pada orang-orang tua. Jadi ke depan kami sebagai pemerintah akan berusaha mencari jalan supaya dapat digenerasikan kepada generasi muda. Kain kulit kayu dibuat untuk beberapa jenis pakaian seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari.
kain kulit kayu memiliki jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Aneka jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan. Kalau motif yang paling tua untuk ragam hias yang kami lihat di kulit kayu adalah jenis geometris. Geometris itu berupa misalnya bentuk segitiga, bentuk garis mendatar, ataupun lengkungan. Kemudian selain itu motif yang berhubungan dengan flora fauna. Nah, yang nilainya tentu berbeda. Nilai motif ini ada nilainya sakral, ada yang semi sakral, ada yang biasa-biasa saja atau disebut profan. Misalnya motif manusia, motif geometris segitiga, atau motif kepala kerbau, itu menandakan bahwa itu motif yang sakral. Nah, kalau motif seperti bunga, seluruh daun yang dari flora, itu kebanyakan bisa ditempatkan di mana saja. Kalau yang sifatnya sakral, itu biasanya di bagian-bagian atas. Tradisi kain kulit kayu yang sudah ada sejak 3.600 tahun yang lalu merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Sulawesi Tengah menjadi tempat penting dalam hal konservasi kain kulit kayu menggunakan alat pemukul batu yang masih bertahan hingga sekarang. Karena menurut peneliti, pemanfaatan batu seperti ini tidak ditemukan lagi di belahan dunia manapun. Tradisi kuno kain kulit kayu kini berhadapan dengan munculnya produk-produk kain yang diolah secara modern dengan bahan berkualitas serta motif modern. Sejak periode tahun 1990-an, permintaan pasar terhadap kain kulit kayu ini terus menyusut. Kami tentu di museum sangat berharap pemerintah tetap memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan warisan budaya kita, karena wilayah yang ada di Sulawesi atau Sulawesi Selatan ini merupakan aset bangsa Indonesia. Bahkan kalau kita lihat nilainya mempunyai ada 3 nilai, ya, nilai ilmiah, nilai strategis, dan nilai komersilnya. Nah, ini bisa tiga-tiga dikembangkan, tentu tidak lepas dari campur tangan pemerintah untuk membina. Nah, di kebudayaan kami mengenal beberapa kata kunci, 4 kata kunci. Ada perlindungan, dia harus dilindungi awalnya, kemudian dikembangkan, kemudian dimanfaatkan, dan terakhir adalah fungsi pembinaan dari pemerintah. Jadi 4 kata kunci ini harus jalan, jadi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu harus jalan bersama-sama. Dan pemerintah ada di koridor keempat-empat itu. Ya. Sebenarnya kami punya keinginan kepada pemerintah, baik dari tingkat teratas sampai terendah. Bagaimana kalau bupati membuat satu instruksi bupati, isinya begini: mewajibkan semua kantor yang ada di kabupaten, kantor dan sekolah baik swasta maupun pemerintah, itu mempunyai koleksi barang-barang seperti itu. Sehingga pengrajin tidak hanya menunggu pembeli dari Bali, pembeli dari mana-mana. Jadi di lokal sendiri sudah ada, karena tadi ada instruksi. Karena kalau instruksi dari atas tidak mungkin orang bawah tidak mau turuti, misalnya camat sama kepala desa. Lembah Bada menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah kuno. Situs megalitikum yang ada di Lembah Bada disebut menjadi situs megalitikum terbesar di Indonesia. Juga keberadaan kain kulit kayu sebagai karya kuno
yang lestari hingga sekarang. Tak cukup menyimpan peninggalan sejarah kuno, warga yang mendiami Lembah Bada juga masih menjalankan tradisi adat yang amat kental untuk menjaga keharmonisan kehidupan para warga Bada. Sidang adat dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkungan desa. Ini bertujuan agar tatanan hidup masyarakat desa berjalan dengan baik sesuai kaidah, norma, adat kultur yang telah dicanangkan oleh para leluhur, sehingga masyarakat hidup damai dan saling menghormati sesuai norma yang telah disepakati bersama. Apa dia kita lupa sama ini? Dah, ngomong kota Panggala deh, josku. Ya benu gagai ina pelai deh. Pelai. Ada nasa kota mangku no. Hai Manggala deh, jas. Pelai. Benu gagai. Salah masuk kamar adalah salah satu contoh kasus sosial yang diselesaikan dengan sidang adat. Tata krama yang sangat dijaga oleh warga Bada demi menjaga norma adat, di mana seorang pria beristri tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar seorang perempuan yang telah memiliki suami dengan alasan apapun juga. Sanksi adat bisa diberikan jika seorang pria beristri melakukan hal tersebut. Jika ada pelanggaran terhadap hukum adat, kepala desa atau kepala kampung menjadi pengambil keputusan atas perkara tersebut. Majelis adat inilah kemudian menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat adat, termasuk juga menetapkan sanksi adat atau giwu dalam bahasa daerah, sesuai dengan yang disepakati bersama oleh masyarakat adat. Menjaga dan melestarikan, hanya itu tugas kita sekarang. Karya kuno, warisan para leluhur ini tak akan tenggelam di tengah gempuran modernisasi. Permintaan pasar akan menjadi satu-satunya jalan agar ranta kain kulit kayu dari Lembah Bada Poso, Sulawesi Tengah ini tetap lestari. Semoga akan banyak lagi Ina Beri lainnya yang masih terus membuat kain kulit kayu untuk menjadi warisan budaya anak cucu kita.